jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami semua, agar kami dapat lebih lagi memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh memohon, Tuhanlah yang boleh menolong kami semua. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh meneguhkan akan iman kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yakni How does the eternal life impact our life, atau bagaimana kehidupan kekal itu mempengaruhi akan kehidupan kita. Tetapi sebelumnya, mari saat ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayatnya yang pertama hingga yang ke-16. Filipi 3 ayat 1 hingga yang ke-16. Dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini tentunya semua orang pasti memiliki tujuan hidup atau goal. Misalkan kalau kita di dalam usaha, atau kita di dalam bekerja, atau ketika kita studi, tentu kita memiliki target, bukan? Terkhususnya kalau kita misalkan sedang memiliki usaha atau berbisnis, kita pastinya memiliki target penjualan. Apa saja yang harus kita lakukan supaya kita
bisa mencapai target penjualan yang sudah ditetapkan. Tetapi permasalahannya adalah kita tidak akan mungkin bisa mencapai target penjualan dalam waktu yang singkat, bukan? Kita tidak akan mencapai target di dalam waktu yang sangat instan. Namun permasalahannya adalah saat ini kita hidup dalam zaman yang menawarkan segala kemudahan, di mana kita bisa mendapatkan segala sesuatu dengan sangat-sangat instan. Sehingga kita tidak lagi menikmati setiap proses yang harus dilewati karena kita mencari apa yang enak buat diri kita. Kita hanya fokus kepada apa yang dapat menjadi keuntungan bagi diri kita. Singkat katanya adalah seluruh orientasinya itu adalah terpusat kepada diri kita. Ketika kita memusatkan perhatian hanya kepada diri sendiri, maka tentunya akan menjadi sangat sulit bagi diri kita untuk terfokus kepada hal-hal yang seharusnya ada di depan mata kita. Kalau kita perhatikan, kenapa rasanya sangat sulit untuk memusatkan perhatian ke depan? Karena manusia seringkali mengejar hal-hal duniawi yang dapat memberikan kenikmatan dan kepuasan bagi diri kita, yang hanya bersifat sementara dan fana, seperti materi, popularitas, jabatan, dan sebagainya. Namun hal yang jarang disadari oleh sebagian besar orang adalah hal-hal tersebut sayangnya tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi diri kita. Jemaat yang terkasih, seperti yang sudah saya katakan di awal, hari ini kita merenungkan satu tema. How does the eternal life impact my everyday life? Bagaimana dampak kehidupan yang kekal bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan ada 3 hal yang ingin saya bagikan pada hari ini. Yang pertama adalah hidup yang kekal itu berdampak dalam kehidupan sehari-hari dengan pengenalan yang benar akan Kristus Yesus. Jemaat yang terkasih, kalau kita memperhatikan dalam perikop yang kita baca pada hari ini, dulunya Paulus memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang tidak begitu baik, di mana kita semua pasti sudah mengetahui Paulus dikenal sebagai penganiaya banyak orang Kristen. Saat itu Paulus memusatkan perhatiannya kepada suatu pengejaran duniawi yang sifatnya fana. Paulus berusaha untuk memenuhi keinginan dagingnya karena bagi Paulus hal-hal tersebut dapat memberikan kesenangan serta kenikmatan bagi dirinya. Tetapi setelah Paulus mengalami perjumpaan pribadi yang indah bersama dengan Kristus, Paulus mengalami perubahan yang besar di dalam kehidupannya. Suatu perubahan yang mengubah cara pandang Paulus dari pengejaran duniawi kepada pengejaran yang memiliki nilai kekal yang hanya bisa ditemukan di dalam Kristus Yesus. Kalau dulu Paulus melihat bahwa hal-hal duniawi memberikan keuntungan bagi dirinya, tetapi setelah Paulus mengalami pertobatan, Paulus menganggap hal-hal duniawi sebagai hal yang merugikan karena pengenalannya akan Kristus Yesus jauh lebih berharga daripada apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-5 hingga ke-6, Paulus memaparkan beberapa hal yang dijadikan sebagai standar kehidupan pada masa itu, seperti disunat pada saat umur 8 hari, berasal dari orang Israel suku Benyamin, orang Ibrani asli, orang Farisi, dan Paulus juga adalah seorang yang dikenal taat terhadap hukum Taurat. Kenapa Paulus perlu memaparkan kriteria-kriteria seperti ini? Paulus perlu memaparkan hal ini secara detail karena beberapa hal tersebut merupakan standar dunia yang harus dipegang oleh orang Kristen atau Kristen Yahudi pada masa itu.
Seseorang yang mampu mentaati hukum pada masa itu akan dianggap sebagai seseorang yang sangat terpandang, dan dia akan dianggap memiliki kredibilitas yang baik oleh masyarakat pada zaman itu. Bahkan masyarakat akan menganggap atau menilai orang tersebut sebagai seseorang yang tidak bercela. Dan inilah yang diklaim oleh Paulus sebelum dirinya bertobat. Sebagai orang Farisi, tentunya Paulus memahami bahwa hukum Taurat memang harus dijaga dan dipatuhi. Karena secara luas, hukum ini berisi berbagai macam aturan mengenai cara hidup yang layak dan praktis. Bagi kebanyakan orang Yahudi yang setia berpikir bahwa ketika Tuhan memberikan firman-Nya untuk dihidupi oleh umatnya, itu merupakan sesuatu hal yang mustahil. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa dijalani atau dihidupi. Tetapi setelah Paulus mengalami pertobatan, Paulus mengalami perubahan yang besar di dalam kehidupannya. Salah satunya adalah sudut pandang Paulus di dalam melihat dirinya serta masa lalunya. Kalau dulu Paulus melihat dirinya mampu memegang standar atau nilai dunia sebagai sesuatu keuntungan, tetapi ketika dirinya bertobat, Paulus melihat nilai-nilai dunia sebagai kerugian karena pengenalannya akan Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Ini bukan hanya sekedar berbicara bahwa aku tahu siapa Kristus, aku kenal siapa Kristus. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi apa maksudnya pengenalan akan Kristus? Pengenalan akan Kristus merupakan suatu realitas yang mendasar dari kehidupan seseorang terhadap relasi yang mencakup seluruh aspek kehidupannya, yang memampukan seseorang untuk melihat seperti apa kehidupannya yang dahulu melalui perspektif yang baru dan perspektif yang berubah. Dan pengenalan akan Kristus inilah yang membuat Paulus mampu melepaskan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan menurut dunia. Bahkan Paulus menganggap bahwa hal-hal duniawi ini sebagai sampah dan suatu kerugian. Mengapa? Alasannya karena Kristus. Paulus yang dahulunya adalah si anak hilang itu, tetapi di dalam perjalanannya ke Damsyik inilah yang pada akhirnya mengubahkan kehidupannya secara total karena perjumpaan pribadinya bersama dengan Kristus. Dan perjumpaan inilah yang menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan Paulus. Yang kedua, bagaimana kehidupan yang kekal itu berdampak dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam kehidupan Paulus. Hidup kekal berdampak dalam kehidupan sehari-hari melalui hidup dalam anugerah Allah. Jemaat yang terkasih, seringkali ketika menjalani kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pagi hingga malam, kita sadari atau tidak, kita kerap menjalaninya hanya berlalu begitu saja. Kita kerap menjalaninya, memandang itu hanya sebagai suatu rutinitas dan tidak ada makna apapun di dalam kehidupan kita. Akhirnya terjadi adalah 1 hari lewat, 2 hari lewat, 3 hari lewat, dan seterusnya. Hari-hari itu terasa begitu cepat berlalu, sehingga kita kehilangan momen demi momen dalam hidup kita, karena kita tidak menikmatinya lagi. Kita sudah melihat ini sebagai suatu rutinitas. Pada akhirnya, kita akan menjadi seseorang yang sering mengeluh. Jemaat yang terkasih, pernah tidak kita berpikir atau merenungkan, kalau saya boleh melewati hari ini, atau kalau saya boleh melewati 1 minggu ini, 1 bulan ini, bahkan 1 tahun ini, bukankah itu semua karena
anugerah yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan Paulus, ketika Paulus mengalami perjumpaan pribadinya bersama dengan Tuhan, Paulus bersedia membiarkan Tuhan berintervensi penuh di dalam kehidupannya. Sekalipun Paulus harus mengalami pergumulan demi pergumulan di dalam kehidupannya. Pergumulan yang sangat berat yang harus dijalani oleh Paulus. Tetapi hal ini tidak membuat Paulus menjadi mundur, karena tujuannya hanya satu, agar dirinya berada di dalam Dia, be found in Him. Inilah yang menjadi kerinduan Paulus. Paulus memahami bahwa kebenaran yang terdapat di dalam dirinya itu tidaklah sepadan dengan kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu sangat berbeda dengan kebenaran manusia. Kebenaran Allah adalah kebenaran yang diberikan oleh Allah yang diperoleh melalui iman. Seperti yang dipaparkan oleh Paulus di dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jemaat yang terkasih, ayat ini ingin menegaskan bahwa hanya iman sajalah, hanya dalam iman Kristus Yesus kita dibenarkan. Apa sih maksudnya? Yang pertama adalah melalui ayat ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat membangun relasi dengan Tuhan hanya dengan mengandalkan usaha dan kekuatan dari diri sendiri. Sehingga Tuhan harus mengambil inisiatif untuk memulihkan relasi yang benar ini sebagai sumber kebenaran sejati yang merupakan tindakan penebusan dari Tuhan sendiri. Yang kedua, melalui ayat ini, yaitu Galatia 3 ayatnya yang ke-16. Galatia 2 ayatnya yang ke-16. Itu ingin mengajarkan pada kita bahwa Allah telah berinisiatif dalam Kristus, dalam hidupnya, maut, dan kebangkitannya. Relasi yang benar dengan Kristus dapat terbangun melalui iman dalam Kristus. Adanya suatu pengakuan terhadap ketergantungan yang seutuhnya terhadap Kristus melalui keyakinan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus. Iman kepada Kristus adalah cara lain untuk menyatakan apa artinya ditemukan di dalam Kristus itu. Yang artinya adalah kita dipersatukan di dalam Dia sedemikian rupa, sehingga semua orang yang telah berada di dalam Kristus, mereka boleh merasakan akan karya Kristus. Dan mereka boleh memandang itu sebagai suatu anugerah. Jemaat yang terkasih, di dalam perikop yang kita baca pada hari ini, di dalam Filipi 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-16, khususnya di dalam ayatnya yang ke-10. Di situ sangat jelas tertera apa yang menjadi kerinduan Paulus dalam kehidupannya, yaitu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ketika Paulus menyatakan kerinduannya untuk mengenal Kristus, itu bukan hanya sekedar sebatas pengenalan yang berdasarkan pengetahuan atau kognitif saja, tetapi lebih dari itu, yakni adanya suatu perjumpaan pribadi dengan Kristus yang memberikan suatu relasi yang sangat mendalam dengan Kristus yang berdampak kepada perubahan yang total dan bersifat terus-menerus di dalam kehidupan kita
sebagai orang percaya. Bagi Paulus tidak puas jikalau dia hanya mengenal Kristus sebagai sosok sejarah saja. Tetapi bagi Paulus memandang Kristus sebagai pribadi, yaitu Tuhan yang telah bangkit di dalam kehidupannya. Paulus sangat ingin mengenal Yesus Kristus secara pribadi dan mendalam di dalam kehidupannya. Yang ketiga, bagaimana hidup kekal itu berdampak di dalam kehidupan sehari-hari. Hidup kekal berdampak dalam kehidupan sehari-hari dengan mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Di dalam perjalanan imannya sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan, Paulus mengalami berbagai macam tantangan yang sangat luar biasa, serta tidak mudah untuk dihadapi. Sekalipun Paulus menyadari bahwa nyawa Paulus sudah menjadi taruhannya ketika dia menjalani berbagai macam pelayanannya. Tetapi ketika dia berhadapan dengan berbagai macam pergumulan-pergumulan, rintangan-rintangan yang ada, apakah Paulus menyerah terhadap situasi dan kondisi yang dihadapinya? Jawabannya adalah tidak. Mengapa Paulus tidak menyerah begitu saja? Karena Paulus telah mengarahkan pandangannya hanya kepada Kristus Yesus. Meskipun demikian, Paulus tetap menyadari ketidaksempurnaan di dalam dirinya. Tetapi hal tersebut tidak menghalangi Paulus untuk tetap mengejar pengenalan yang intim bersama dengan Kristus. Paulus memiliki suatu tujuan dalam kehidupannya, yakni panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Dan inilah yang membuat Paulus untuk terus berlari menuju garis akhir. Meskipun Paulus harus menghadapi berbagai macam tantangan yang sangat berat, namun hal ini tidak menghentikan langkahnya, karena Paulus telah menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih, bagaimana dengan diri kita? Kalau kita boleh mengingat kembali perjalanan awal kita mengikut Tuhan. Mungkin pada saat awal kita mengikut Tuhan, kita begitu semangat untuk mengikut Tuhan. Mungkin kita bisa mengatakan dengan mudah, Tuhan, aku ingin mengasihi Engkau apapun yang terjadi dalam kehidupanku. Dan aku akan mengasihi Tuhan sampai akhir hidupku. Mungkin kita bisa membuat atau menuliskan berbagai macam komitmen kita di dalam mengikut Tuhan. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, di mana mungkin rasanya membuat kita ingin menyerah dan sepertinya tidak sanggup lagi, bagaimanakah sikap kita? Apakah kita langsung menyikapinya dengan berkata, "Oke Tuhan, cukup sampai di sini. Ya udah Tuhan, aku menyerah aja." Atau ketika kita menyadari akan anugerah Tuhan itu, apakah kita mau memiliki satu komitmen di hadapan Tuhan bahwa aku akan terus melangkah ke depan. Aku akan terus berlari hingga akhir untuk memenuhi panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Marilah kita belajar untuk menyadari dan menghargai akan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami rindu kiranya kami sebagai orang-orang percaya, kami boleh belajar untuk menghargai akan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kami.
Dan kami ingin belajar untuk senantiasa memiliki pengenalan yang benar dan pengenalan yang mendalam kepadamu ya Tuhan. Karena kami menyadari bahwa ketika kami membangun relasi kami bersama dengan Kristus, disitulah kami semakin mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukanlah kami, agar kami dapat terus berlari hingga garis akhir, untuk memenuhi panggilan surgawi yang telah diberikan oleh Allah dalam Kristus Yesus dalam kehidupan kami. Dan kiranya kehidupan kami pun dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan, hanya dalam nama Kristus Yesus kami tak berdoa. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat meneguhkan iman kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.